Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Habis sudah nasib puluhan pejabat di Indonesia yang diam-diam merasakan nikmatnya atau indahnya uang korupsi hasil mega skandal EKTP. Ya teman-teman, Paulus Thanos mulai diinterogasi walaupun belum sampai ke Indonesia. Tapi informasinya ini Paulus Thanos akan membuka nama-nama siapa saja pejabat-pejabat atau petinggi negara saat ini yang menerima aliran dana EKTP. Hal ini teman-teman diperbincangkan di salah satu obrolan di Kompas TV yang di video yang berjudul Pukat UGM dan mantan penyidik KPK soal ekstradisi Paulus Thanos tersangka baru korupsi EKTP. Teman-teman, hari ini kita bakal mendengarkan ini obrolan dari para pengamat yang menyebut ini Paulus Thanos sudah siap untuk menyebutkan nama-nama pejabat-pejabat di Indonesia yang menerima aliran dana EKTP. Sebelumnya kita tahu teman-teman, ada 3 nama, kurang lebih 3 sampai 4 nama yang sudah disebut-sebut menerima aliran dana dari partai PDIP. Kita tentu ini teman-teman ini belum pasti karena belum dibuktikan di pengadilan, tapi ini desas-desusnya yaitu di sini ada Bapak Ganjar Pranowo, ada Pak Yasona Lawli, ada Oleh Bembe Kambe, namanya saya cukup ada Oleh Bebe Kambe kalau nggak salah itu namanya teman-teman, dan juga ini Bu Puan Maharani juga diisukan menerima teman-teman ini menerima aliran dana dari mega skandal korupsi EKTP. Nah teman-teman, ini bakal sangat menarik, kita bakal simak ini obrolannya selengkapnya. Apakah benar ini Paulus Thanos sudah menyebutkan nama-nama tersebut atau belum? Nah kita mending simak saja langsung pernyataan dari para pengamat langsung, jadi bukan saya yang mengatakan teman-teman ya. Jadi yang ini sangat kredibel, sumbernya dari Kompas, pengamatnya juga ini sudah disebutkan oleh saya, yaitu Pukat UGM dan juga mantan penyidik KPK. Jadi insya Allah kredibel teman-teman, pernyataannya bukan pernyataan dari admin ya. Kita langsung saja simak nih teman-teman pernyataan dari mantan penyidik KPK Bapak Praswat Nugraha dan juga peneliti Pukat UGM Bapak Zainur Rahman. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Kalau menurut Mas Zainur sendiri sebenarnya apa sih peran penting dari Paulus Thanos ini? Ya, memang perusahaannya ini meraup keuntungan besar ya pada saat proyek pengadaan KTP, kurang lebih mungkin kalau tidak salah 145 miliar. Nah, tapi peran apa lagi yang sebenarnya sehingga membuat Paulus Thanos ini begitu besar begitu perannya di pengadaan iktp? Masih di mute, Mas Zainur? Iya, perusahaan Paulus Thanos ini disangka melakukan banyak fraud gitu ya, sehingga mereka kemudian terlibat persekongkolan untuk bersama-sama mengambil keuntungan secara melawan hukum. Tetapi menurut saya salah satu hal yang perlu dicatat dari kasus ini adalah Paulus Thanos dan kawan-kawan ini termasuk yang melakukan rapat-rapat untuk membuat kesepakatan memberikan uang suap kepada oknum-oknum anggota DPR RI, diduga demikian. Sehingga menurut saya seharusnya memang Paulus Thanos itu seharusnya dari awal dijadikan sebagai top list untuk dilakukan pengejaran, dipulangkan ke Indonesia di sidang sehingga bisa terbongkar ya siapa saja waktu itu yang kemudian diberikan suap, dan seharusnya memang karena ini terus dilanjutkan. Sayangnya di periode kemarin pimpinan KPK zaman Firly Bahuri CS itu kasus ini tidak ada kemajuan sama sekali. Oke, kalau memang Indonesia belum tanda tangan perjanjian ekstradisi yang baru 2023 disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 gitu ya. Tapi saya pikir seharusnya dengan pengalaman terdahulu itu juga ada banyak instrumen yang bisa digunakan, dan nyatanya juga pernah memulangkan banyak buruan tanpa menggunakan perjanjian ekstradisi. Jadi menurut saya memang ada keengganan dari pimpinan KPK periode kemarin, dan itu menurut saya juga tidak terlepas dari perkara EKTP itu melibatkan banyak sekali ya politisi-politisi ternama di Indonesia menduduki jabatan-jabatan penting di partai politik dan di DPR RI, tetapi kemudian dan dari Paulus Thanos sendiri ini punya peran penting untuk bisa mengungkap pengadaan proyek iktp, karena kan dulu kan mandeknya paling sama Pak Setia Novanto dan lain sebagainya, dan kemudian sudah bertahun-tahun kita sudah lupa seakan-akan kan proyek mega proyek iktp ini. Harus bisa ya. Jadi ketika sekarang sudah di tangan pemerintah Singapura, harapannya bisa dipulangkan ekstradisi, kemudian nanti dihadapkan di meja hijau agar semuanya terbongkar ya.
siapa saja yang ikut menikmati uang suap tersebut, mulai dari kasus posisinya ya, bagaimana Paulus Thanos dan kawan-kawan ini merencanakan kejahatannya, kemudian merencanakan untuk menyuap berbagai pihak terkait dengan proyek EKTP, termasuk para politisi. Terus kemudian kalau nanti sudah terungkap secara lengkap, itu harus ditindaklanjuti oleh KPK. KPK tidak boleh berhenti hanya di Paulus Thanosnya, harus dilanjutkan ke politisi-politisi lain yang sampai sekarang juga kita tidak pernah mendengar tidak lanjutnya. Kita ingat dulu ketika KPK pertama kali mendakwa kasus korupsi EKTP, dalam dakwaan KPK itu begitu banyak nama politisi beken, top, ya, elit politik kita yang disebut di dalam dakwaannya. Tentu kalau KPK menyebut mereka di dalam dakwaan, tugas KPK untuk membuktikannya, begitu kan. Sehingga menurut saya kasus Paulus Thanos ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melanjutkan sampai tuntas siapa saja yang terlibat dan bisa dilakukan aset recovery, ya. Sehingga kerugian keuangan negara itu bisa diminimalisir, sehingga para penjahat, para koruptor yang menikmati hasil korupsi ini kemudian bisa dirampas hartanya untuk dikembalikan ke keuangan negara, Mbak. Dan salah satunya adalah melalui ekstradisi ya, karena sudah tertangkap di Singapura dan mudah-mudahan akan segera ke Indonesia. Terima kasih untuk pandangannya Mas Zainur Rohman, kemudian juga ada Mas Praswat, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Mbak Tri. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari dua pihak. Yang pertama ini mantan penyidik KPK Bapak Praswat Nugraha, ada juga ini dari peneliti Pukat UGM Bapak Zainur Rohman yang menegaskan bahwa EKTP tidak boleh berakhir. EKTP harus berlanjut teman-teman, skandal proyek EKTP ini harus terungkap. Dan kalau misalnya barusan kita simak, ada nama-nama yang memang sepertinya ingin disampaikan, diomongkan di depan awak media, tapi mungkin memang tidak etis karena tidak punya dasar hukum, tidak punya dasar bukti teman-teman kalau misalnya disebutkan. Tapi saya rasa ini mantan penyidik KPK ini sudah tahu siapa saja pejabat-pejabat di Indonesia yang memang menerima aliran dana EKTP, skandal EKTP. Tapi karena dirinya bukan saksi, mungkin ya itu tidak bisa diomongkan. Tapi dengan proses ekstradisi pulangnya Paulus Thanos ke Indonesia, maka hal ini bisa diungkap. Kalau misalnya Paulus Thanos ini speak up teman-teman, siapa saja sih pejabat-pejabat kita? Apakah berinisial P atau berinisial G? Ya teman-teman, dari partai merah, partai kuning, partai biru. Ya teman-teman, ini pasti bakal terungkap. Saya rasa bakal banyak pejabat-pejabat kita yang tidak bisa tidur. Kali ini tidak bisa tidur nyenyak karena mungkin panas dingin saat Paulus Thanos berhasil diekstradisi. Mungkin prosesnya bakal meluak lama. Ini ya perang urat saraf antara pihak yang ingin keadilan dan juga pihak yang menghalang-halangi bakal terjadi. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa tegas teman-teman. Mudah-mudahan KPK bisa berani, kejaksaan juga mendukung, para DPR tidak menghalang-halangi proses ekstradisi Paulus Thanos. Mungkin itu informasi singkat kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video dari Kajian Online. Kita bakal terus kawal teman-teman proses ekstradisi Paulus Thanos dan juga ini penyelidikan ulang korupsi EKTP. Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.